Tahukah kalian fakta mengejutkan yang tersembunyi di balik setiap detik yang berlalu? Waktu tidak pernah menunggu kesiapan kita. Malam tiba tanpa aba-aba, tahun berganti sebelum kita sempat menyadarinya. Bukan semata perasaan, inilah realitas. Waktu terus berjalan tanpa henti, dan yang paling berbahaya bukanlah kecepatannya, melainkan ketika kita membiarkannya terlewat tanpa tujuan. Dalam video ini, kita akan mengungkap mengapa waktu yang tidak dikelola dengan baik justru menjadi musuh terbesar dalam hidup kalian. Bayangkan setiap hari kalian menerima 86.400 detik layaknya uang tunai. Namun dengan satu ketentuan, semuanya harus dihabiskan hari itu juga. Tidak dapat ditabung atau dikembalikan. Semua orang memperoleh alokasi waktu yang sama, tetapi hasilnya sangat berbeda. Ada yang menjadi miliarder, ada yang menciptakan karya abadi, ada pula yang tetap terjebak di tempat, bahkan hidup dalam mode otomatis. Perbedaan tersebut bukan karena seseorang mendapatkan lebih banyak waktu, melainkan karena mereka memahami cara menggunakannya setiap detik secara efektif. Kebiasaan menunda bukan sekedar kebiasaan, ia adalah pencuri licik yang menghisap waktu kalian tanpa disadari. Ia tidak datang dengan topeng maupun senjata, melainkan menyamar sebagai istirahat, sebentar saja scrolling media sosial, atau saya butuh pemulihan dulu. Padahal ketika kalian melarikan diri dari tugas yang sesungguhnya dapat memajukan diri, dampaknya muncul bagai rangkaian domino. Sekali kalian melewatkan satu hari untuk belajar, kalian mungkin masih bisa mengejar esoknya. Namun, jika itu terjadi selama 7 hari, 30 hari, atau 3 bulan, kesenjangan akan kian melebar. Lama-kelamaan kalian tidak hanya tertinggal, tetapi juga kehilangan kemampuan untuk mengejar. Hal ini tidak hanya berlaku untuk sekolah atau pekerjaan, melainkan juga untuk hubungan, kesehatan, dan impian. Semua semakin tergerus jika tidak dipelihara. Waktu diam-diam mengambil semuanya. Kebanyakan orang menyesal bukan karena keputusan yang salah, melainkan karena keputusan yang tidak pernah diambil sama sekali. Betapa banyak yang menyesal. Andai saja saya memulai bisnis sejak muda, andai saya konsisten dari awal, andai saya berani mencoba. Kini waktu telah berlalu, tidak dapat ditarik kembali, hanya menyisakan penyesalan. Waktu yang tidak terisi ibarat lahan terlantar. Jika kalian tidak menanaminya dengan aktivitas bermanfaat, rumput liar akan tumbuh subur. Demikian pula kehidupan. Apabila waktu kalian tidak diisi dengan hal-hal positif, kebiasaan buruk akan dengan mudah merayap masuk. Terus-menerus scrolling, menunda pekerjaan, overthinking, serta pikiran yang tidak produktif. Semakin kalian terbiasa dengan pola tersebut, semakin sulit pula untuk melepaskannya. Banyak yang keliru menganggap bahwa orang yang sibuk otomatis produktif. Padahal, kesibukan hanya menunjukkan seberapa banyak gerak yang dilakukan, tanpa jaminan arah atau hasil. Sebaliknya, produktivitas berarti fokus pada tujuan. Lebih baik menyelesaikan 3 tugas krusial setiap hari daripada menjalankan 20 kegiatan acak yang tak memberikan kemajuan. Jangan biarkan waktu kalian habis hanya untuk bersikap reaktif, membalas chat, menggulir notifikasi, atau mengerjakan pekerjaan orang lain, sementara kebutuhan hidup sendiri terabaikan. Waktu bukan semata untuk diisi, melainkan untuk dimanfaatkan secara optimal. Mereka yang sekedar mengisi waktu akan mencari kegiatan apapun, sedangkan mereka yang memanfaatkan waktu memilih aktivitas dengan dampak nyata.
Terapkan prinsip 80/20. 80% hasil terbaik muncul dari 20% tindakan paling efektif. Pilihlah dengan bijak apa yang akan kalian kerjakan. Mulailah dari hal kecil, pastikan tidur cukup, batasi gangguan, dan atur jadwal yang fleksibel namun disiplin. Seringkali kita berkata, nanti saya akan bahagia ketika berhasil. Namun, siapa yang menjamin kebahagiaan akan datang di kemudian hari? Dengan terus menunda upaya mengejar hal penting, kalian tidak hanya menunda kesuksesan, tetapi juga menunda kebahagiaan itu sendiri. Hidup bukan tentang menunggu momen yang sempurna, melainkan menjadikan waktu sekarang bermakna. Setiap perubahan besar berawal dari keputusan kecil. Hari ini kalian memilih belajar, besok akan lebih pintar. Hari ini kalian memilih berolahraga, besok akan lebih sehat. Hari ini kalian memilih bertindak, besok akan lebih dekat pada mimpi kalian. Kalian tidak perlu langsung sempurna. Mulailah sedikit demi sedikit, yang terpenting tetap bergerak dan tidak terjebak di satu titik. Waktu bisa menjadi musuh, namun juga sahabat terbaik kalian. Semuanya bergantung pada bagaimana kalian memanfaatkannya. Dengan mengelola waktu secara bijak, hidup kalian akan mengalami perubahan. Tidak hanya lebih produktif, tetapi juga lebih tenang, terarah, dan terutama lebih bermakna. Sekarang, pertanyaannya adalah apa yang akan kalian lakukan hari ini? Setiap orang memiliki waktu emas, yaitu periode di mana pikiran paling fokus dan energi paling tinggi. Bagi sebagian, pagi hari adalah waktu terbaik. Bagi yang lain, malam hari memberi kesempatan bekerja tanpa gangguan. Kenali jam produktif kalian, lalu letakkan tugas-tugas paling penting pada saat tersebut. Jangan sia-siakan waktu emas untuk pekerjaan ringan seperti membalas pesan atau menggulir media sosial. Kerjakan hal-hal penting saat waktu terbaik itu tiba. Ingat bahwa multitasking hanya mitos. Otak kita tidak dapat benar-benar fokus pada dua tugas penting sekaligus. Yang terjadi justru perbedaan fokus terus-menerus, yang menguras lebih banyak energi dan membuat kalian cepat lelah meski bekerja singkat. Solusinya adalah menetapkan prioritas. Selesaikan satu tugas penting terlebih dahulu, lalu beralih ke tugas berikutnya. Gunakan teknik seperti Eisenhower Matrix atau metode ABCD untuk membedakan antara hal yang penting dan yang mendesak. Dengan demikian, setiap langkah kalian akan lebih terencana dan berdampak. Setiap orang memperoleh waktu yang sama, yang membedakan adalah apa yang menjadi prioritas. Kalian tidak perlu menjadi mesin untuk mengatur waktu, melainkan membutuhkan sistem yang menjaga keseimbangan pikiran. Beberapa teknik yang dapat kalian coba antara lain teknik Pomodoro, bekerja selama 20 menit lalu istirahat 5 menit, ideal untuk mereka yang mudah terdistraksi. Time blocking, membagi hari ke dalam blok aktivitas, sangat cocok bagi freelancer atau entrepreneur. Serta aturan 2 menit. Jika sebuah tugas dapat diselesaikan dalam waktu di bawah 2 menit, kerjakan segera agar tidak menumpuk. Pikirlah teknik yang sesuai dengan kebutuhan kalian, bukan sekedar yang sedang viral. Hidup tidak hanya tentang produktivitas dalam angka, melainkan juga tentang kualitas jiwa. Sisihkan waktu untuk hal-hal yang mungkin tidak produktif secara hitungan, tetapi penting bagi kesejahteraan batin. Berbincang dengan keluarga, berkumpul bersama teman, membaca buku santai, atau berjalan sambil merenung. Waktu yang kalian dedikasikan untuk menjalin koneksi dengan orang lain atau diri sendiri sama pentingnya dengan rapat atau tenggat pekerjaan. Karena hidup menuntut keseimbangan antara hasil dan perasaan. Luangkan waktu setiap minggu atau setiap malam untuk merefleksikan apa hal paling bermakna yang telah kalian lakukan hari ini.
Apakah waktu hari ini membantu kalian menjadi versi terbaik dari diri sendiri? Buat jurnal, tulis daftar rasa syukur, atau duduk sejenak untuk menanyakan pada diri, apakah waktu yang saya gunakan hari ini telah membawa saya lebih dekat ke tujuan hidup saya? Rutinitas memberikan kerangka yang tertata dalam hidup, namun kalian tidak boleh menjadi budak rutinitas itu. Kembangkan kebiasaan yang mendukung tujuan kalian, bangun lebih awal, lakukan olahraga ringan, susun rencana harian, tetapkan waktu fokus tanpa gangguan, dan sediakan momen tenang sebelum tidur. Ketika menghadapi hal tak terduga, tetaplah fleksibel. Adaptasi adalah kunci. Rutinitas berfungsi sebagai fondasi, bukan penjara. Jika kalian terus menunggu waktu luang untuk memulai sesuatu, waktu itu tidak akan pernah muncul dengan sendirinya. Kalian harus menciptakannya. Kurangi kebiasaan menggulir media sosial tanpa tujuan, hentikan kebiasaan menerima semua permintaan, dan delegasikan tugas yang dapat dilakukan orang lain. Cukup gunakan 1 jam setiap hari untuk belajar hal baru, mengembangkan proyek sampingan, atau sekedar menyegarkan pikiran. Saat kalian mulai mengisi waktu dengan aktivitas bermakna, hidup akan berubah. Kalian menjadi lebih tenang, tidak lagi panik saat pagi tiba, memiliki arah dan tujuan yang jelas, serta menyadari bahwa waktu bukan sekedar angka pada jam, melainkan fondasi dari segala pencapaian. Sebelum kita lanjutkan video ini, jika kalian menyukainya, kalian bisa menekan tombol like dan share video ini ya guys. Kalian juga bisa berlangganan gratis channel kami dengan menekan tombol subscribe channel Inspirasi Bijak. Jangan lupa pula untuk nyalakan notifikasinya sehingga kalian tidak ketinggalan video-video inspiratif kami selanjutnya. Jika ada sesuatu yang ingin kalian bagi dengan kami, pemikiran, ide, saran, atau kritik berkaitan dengan tema dalam video ini, kalian bisa ketik di kolom komentar ya kawan. Kami balas komentar kalian kok. Don't worry. Oke Bijakers, let's continue our discussion. Setiap orang memiliki 24 jam yang sama, namun tidak semua memanfaatkannya dengan baik. Perbedaan antara mereka yang sukses dan yang biasa-biasa saja bukan terletak pada bakat, melainkan pada cara menghargai waktu. Kalian dapat terus menunggu momen sempurna atau memulai sekarang dengan waktu yang tersedia. Ingatlah, tidak ada langkah terlalu kecil jika membawa kalian ke jalur yang benar. Satu keputusan sederhana hari ini bisa menjadi awal bagi kehidupan impian kalian. Waktu tidak pernah berhenti bergerak, namun kalian selalu memiliki pilihan, berjalan bersama waktu atau terus tertinggal. Mulailah hari ini untuk menjadi sahabat waktu, karena saat kalian bersahabat dengan waktu, kalian tidak hanya akan mencapai tujuan, tetapi juga menikmati setiap proses perjalanan menuju ke sana. Sekarang, kalian bisa menjalani kehidupan dengan perasaan yang lebih baik dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Terima kasih telah menonton. Saya harap kalian mendapatkan manfaat dari video ini. Jika menurut kalian ini berguna, silakan bagikan dengan siapa saja yang mungkin butuh pemahaman tentang hal-hal ini. Saya sungguh menghargai waktu kalian, dan saya harap kalian memiliki hari-hari yang luar biasa. Sampai ketemu di video-video kami selanjutnya guys. Tetap semangat, tetap rendah hati, tetap bijak kawan, dan naikkan level hidup kalian. See you soon, Bijakers.